Hai guys, selamat datang di Basa Basi Horor. Bahas sana bahas ini perkara horor. Jadi, kali ini aku akan menceritakan lagi nih sebuah kisah tentang seorang mahasiswa yang mengalami kejadian-kejadian mistis di tempat KKN-nya. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa yang berinisial L, pernah mendapati kejadian-kejadian mistis di tempat KKN-nya, tepatnya di sebuah desa di daerah kota Sukabumi. Pada saat itu, satu temannya sedang mengalami kesurupan, kita sebut saja X, dan satunya lagi hampir mengalami kejadian yang sama. Keduanya menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya, seperti berteriak, menangis, tertawa, dan terdiam dengan tatapan kosong. Si X mengalami kesurupan selama 3 jam. Katanya, mereka mengalami gangguan tersebut karena sesepuh di sana tidak meminta izin terlebih dahulu kalau ada mereka yang mau tinggal di tempat tersebut. Dalam upaya mengatasi kesurupan yang dialami oleh temannya, itu tidak mudah. Karena mereka sudah memanggil ustaz nih, tetapi tidak berhasil. Temannya masih tetap kesurupan. Dan akhirnya, X kembali sadar dengan bantuan orang pintar yang ada di sana. Sementara, teman L yang berikutnya, kita sebut saja Y, hampir mengalami kejadian yang sama. Temannya itu sering merasakan aura-aura sedih di tempat tersebut, yang membuat raut mukanya itu berubah. Pada saat mereka berdua berada dalam kamar tempat kejadian di mana si X tadi mengalami kesurupan, L melihat ia sedang menyisir rambutnya dengan pelan-pelan tidak seperti biasanya. Di situ L merasa aneh. Ia pun mengajak ngobrol si Y, namun tidak ada respon dari si Y. Nah, pada saat L memanggil Y berbalik dengan tatapan kosong. L kemudian memberitahukan peristiwa ini kepada teman-temannya yang lain untuk membantu menarik Y keluar dari kamar. Nah, dalam upaya menarik Y keluar dari kamar, mereka seperti menarik orang yang sangat besar karena dirasa agak berat. Yang dimana si Y ini badannya tidak terlalu besar atau agak-agak sedang lah. Setelah si Y berhasil ditarik keluar dari kamar tersebut, si Y disuruh tidur oleh teman-temannya, dan akhirnya si Y pun tersadar. Namun, setelah itu si Y menangis. Katanya, ia terus melamun di tempat tersebut karena merasakan aura-aura sedih. Akses listrik yang terbatas di tempat itu tentunya membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat tersebut terbatas juga. Sehingga terdapat banyak tempat-tempat yang kosong, yang menjadikan terciptanya suasana mistis. Selain itu juga, masyarakat di sana masih mempercayai hal-hal semacam itu. Sementara itu di tempat lain, seorang mahasiswa berinisial Mu yang KKN di Pulau Karimun Jawa juga merasakan suasana yang tak biasa ketika berkumpul dengan teman-temannya di belakang pondok KKN-nya. Dia merasakan suasana gerah yang tak wajar. Hal tersebut juga dirasakan oleh teman-temannya yang sontak membuat mereka langsung masuk ke dalam rumah. Nah, pada saat sudah berada dalam rumah, temannya yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus menceritakan kepada mereka kalau tadi dia melihat makhluk halus lewat di belakang rumah yang menjadikan suasana menjadi gerah. Di lain waktu, Mu juga mengalami peristiwa yang tak wajar. Pada saat tengah malam, Mu yang tengah tertidur agak sadar mendengar suara aktivitas seseorang di dapur. Dirinya menduga bahwa yang datang adalah salah satu warga desa yang akan membantu membuatkan makanan untuk sahur mahasiswa KKN. Kita sebut saja Mbok Z. Ia tidak curiga karena memang biasanya Mbok Z datang untuk membantu mereka dalam menyiapkan makanan menjelang sahur. Namun, ia sempat merasa aneh karena Mbok Z datang begitu awal. Beberapa jam kemudian, Mu bangkit dari tempat tidurnya dan langsung bergegas ke dapur untuk memastikan apa yang didengarnya pada saat tengah malam. Ia cukup terkejut karena Mbok Z yang ia kira sudah datang dari tadi, ternyata
baru saja sampai di dapurnya. Kita kembali lagi ke L. Selain merasakan aura mistis di tempat KKN-nya, pengalaman ngeri juga dialami oleh L ketika listrik padam. Pada saat itu, L sedang berada di pondok KKN-nya. Ia sedang menggunakan kamar mandi pada malam hari. Lokasi pondok KKN-nya tidak jauh dari hutan dan sawah. Sedangkan toiletnya berdekatan dengan pohon bambu dan pohon pisang yang kemungkinan angker. Nah, pada saat L mandi, listriknya pun padam, yang sontak membuat L merinding dan berteriak-teriak selama setengah jam. Namun teriakan L ini tidak terdengar oleh siapapun. L yang ketakutan pun tidak berani untuk melihat ke belakang karena takut akan ada muncul makhluk yang tidak diinginkan. L yang pasrah mencoba untuk tenang dan berdoa dalam hati. L pada saat itu berpikir bahwa yang bisa menolong dirinya adalah dirinya sendiri. Tak berhenti di situ, pengalaman menyeramkan lainnya dialami L dan bersama teman-teman KKN-nya ketika hendak pergi ke pantai. Mereka menggunakan dua kendaraan, satu mobil pick up dan beberapa kendaraan motor. Pada saat perjalanan menuju tempat wisata, L dan beberapa temannya tersesat, yang menyebabkan mereka terpisah dari 3 rombongan tersebut. Sementara itu, yang lebih menyeramkannya lagi ketika L dan teman-temannya pergi ke minimarket sebelum menuju ke tempat wisata. Mereka hampir diikuti oleh beberapa orang yang mencurigakan. L berpikir orang-orang ini akan berbuat jahat kepada mereka. Orang tersebut sudah memperhatikan L dan teman-temannya dari tadi, seperti intimidatif gitu. Hal tersebut membuat L dan teman-temannya bergegas untuk pergi dari tempat itu. Nah, pada saat mereka bergegas untuk pergi, mereka hampir diikuti oleh orang-orang yang membuntuti mereka dari tadi. Dan akhirnya L dan teman-temannya berhasil lolos dari orang yang membuntutinya. Ia memperkirakan perjalanan yang ditempuh ke pantai yang seharusnya 1 jam, karena kendala-kendala yang mereka hadapi ini menjadikan mereka membutuhkan waktu selama 3 jam untuk sampai ke pantai tersebut. Kondisi jalan yang rusak juga membuat badan mereka sakit dan pegal. Menurut L, ini menjadi pengalaman yang paling mengerikan dibandingkan suasana-suasana mistis di tempat KKN-nya. Kejadian seperti ini selalu menjadi peringatan bagi mahasiswa KKN untuk selalu menjaga sopan santun terhadap adat dan istiadat setempat. Itulah cerita kita kali ini tentang pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh seorang mahasiswa di tempat KKN-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami. Sekian, and see you again.